Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih dan anugerah Bapa yang limpah di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Nabi Zakaria, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Bunyinya sebagai berikut. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita melihat Tuhan Allah memberikan firman ini kepada Nabi Zerubabel karena dia sedang ditugaskan untuk bekerja dalam satu proyek yang membutuhkan mujizat yang besar dan luar biasa. Pertama, di bawah pemerintahan kerajaan Kores, Zerubabel memimpin kelompok kawanan orang Yahudi yang pertama yang tinggal di perasingan kembali ke Yerusalem. Mereka kembali dengan pelbagai perkakas emas dan perak yang oleh Raja Nebukadnezar
dicuri dari bait Allah. Perkakas itu adalah perkakas-perkakas yang suci, yang dipergunakan, yang hanya dilayani oleh para imam, orang-orang kudus, orang-orang Lewi, teristimewa imam besar. Tetapi Zerubabel telah merampas, mencuri semua perkakas emas, perkakas perak yang ada di bait suci itu. Nah, kita melihat orang Yahudi kembali membangun bait Allah yang sebelumnya telah hancur selama perang. Pembuatan fondasi memerlukan waktu 2 tahun dan kemudian pembangunan itu berhenti selama 17 tahun. Pembangunan itu pembangunan terbengkalai dan mereka menghadapi oposisi yang sangat menentang mereka dan menghalangi mereka untuk bekerja, untuk membangun bait Allah yang suci. Dalam pembacaan kita tadi, firman Tuhan datang kepada Zerubabel. Karena Zerubabel akan dipergunakan Allah sebagai alat yang berguna, yang akan mengkoordinir umat Tuhan untuk membangun bait Allah. Sebab itu Tuhan datang dengan firman-Nya kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Saudara, ayat yang ke-7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Dalam terjemahan lain dipergunakan, siapakah engkau, gunung yang tinggi? Firman Tuhan mengatakan, di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung yang besar, gunung yang menjulang tinggi, di hadapan Zerubabel akan menjadi tanah rata. Dan Tuhan mengatakan kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh Rohku itu semua akan jadi. Nah, kita melihat firman Tuhan, sekalipun 17 tahun pembangunan itu terhenti, tapi firman Tuhan bilang, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Dengan kata lain, bukan dengan apa yang diandalkan oleh manusia. Tapi Tuhan mengatakan kepada Zerubabel, oleh Rohku semuanya akan jadi. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak oposisi, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak tekanan, sekalipun banyak hal yang kita rasa terlalu berat, sangat berat, kita tidak mampu untuk menghadapi itu. Tapi Tuhan berfirman, oleh Rohku semuanya akan jadi. Biar kita memiliki, biar kita menerima, bahkan biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu turun, ada mengendalikan hati, pikiran, kasat kita, rencana kita, cita-cita kita. Semuanya tidak ada yang mustahil karena Tuhan akan berperang ganti kita. Dalam ayat tadi kita telah membaca, gunung yang besar, gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi di hadapan Zerubabel itu akan menjadi tanah yang rata. Cobaan yang menggunung, tantangan yang begitu besar. Jika kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, jika kekuatan Allah ada di dalam kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Cobaan begitu besar dan begitu berat. Apalagi seperti sekarang ini.
kita menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu. Setiap hari ada ketambahan COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Setiap hari ada tantangannya sendiri. Belum tantangan yang satu kita lewati, telah datang cobaan yang lain. Yang datang bertubi-tubi. Seolah-olah itu jadi bukit, jadi gunung yang tinggi, menjulang tinggi. Tetapi firman Allah begitu indah datang dalam hidup kita. Di hadapan Zerubabel, itu akan menjadi tanah yang rata. Jika Roh Kudus ada dan menguasai kehidupan kita. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan dia ada di dalam kita. Mengendalikan kepribadian kita. Dia ada, susun cita-cita kita setinggi gunung. Tetapi di dasar kita letakkan Allah ada di atas segala-galanya. Di hadapan Zerubabel, gunung yang tinggi itu akan menjadi rata. Saudara-saudara, kita melihat di Samaria banyak yang mengganggu untuk pembangunan itu. Dan kemudian kita melihat ada pertempuran sehingga Raja Kores menarik pasukannya. Dan ini menambah satu perasaan pesimis yang besar. Tetapi firman Allah mengatakan, bukan oleh kuat dan gagah, bukan oleh keperkasaan manusia, tapi oleh Rohku semuanya akan jadi. Gunung yang tinggi di hadapan Zerubabel itu akan menjadi tanah yang rata. Setinggi apa tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi saudara, jika kita ada bersama Tuhan, jika Roh Kudusnya ada di dalam kita, yang tinggi menjulang tinggi lebih tinggi, itu akan menjadi tanah rata. Karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong kita. Dalam segala keadaan dia sanggup menolong kita. Dia sanggup mengangkat kita. Penyakit apapun, dia adalah penyembuh kita yang ajaib. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Dia tidak biarkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kasihnya senantiasa ada dan limpah di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat 7 yang terakhir kita telah membaca. Semuanya itu akan jadi tanah rata. Dan ia akan mengangkat batu utama. Batu utama. Batu utama itu bicara Kristus. Batu utama itu dialah batu karang keluputan kita. Saudara, dan bagian terakhir, semua orang akan bersorak-sorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Bukan hanya itu, kita mengangkat tinggi akan dia juru selamat. Dia adalah batu karang keluputan. Dia adalah batu karang yang kokoh dan teguh. Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Bukan hanya bagus, dia hebat, dia dahsyat karena dia Allah yang maha kuasa. Saudara, datang kepada Tuhan. Sekalipun cobaan kita menggunung, mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesulitan, mungkin ada penyakit, mungkin ada hal-hal lainnya. Datang kepada Yesus. Cobaan yang menggunung akan jadi tanah yang rata. Dan ada batu penjuru yang ada di antara kita. Bukan cuma bilang bagus. Dia dahsyat, dia agung, dan dia Allah yang maha kuasa. Yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Kiranya Tuhan menolong. Bukan oleh kuat dan keperkasaan. Hanya oleh Roh Tuhan. Semuanya akan jadi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Allah kami yang maha kuasa. Kemampuan kami manusia sangat-sangat terbatas. Dan firman-Mu mengatakan bukan dengan keperkasaan manusia.
bukan dengan kekuatan, tapi semua oleh Roh-Mu itu akan jadi. Tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan berperang ganti kami. Berkat khusus menyertai kami, menyertai semua yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami keteguhan iman untuk berharap sepenuh kepadamu. Hanya Tuhan satu-satunya penolong kami. Banyak kesulitan, tapi di hadapan-Mu gunung yang tinggi akan menjadi tanah rata. Itu adalah doa kami. Tolonglah kami Bapa. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak diingini. Dari penyakit sampar yang merajalela. Dari COVID-19 yang merajalela. Dari wabah-wabah dan virus-virus. Sertai kami. Teristimewa jaga hati kami. Sehingga kami tetap berpaut dengan Tuhan. Mengampuni segala salah kami. Sehingga kami layak memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Wakil Presiden. Seluruh menteri dikaruniakan kearifan, kekuatan dan kesehatan. Bapak Gubernur kami Sulawesi Utara bersama Bapak Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Di seluruh 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, pulihkan negeri kami, pulihkan daerah kami. Kalau Roh-Mu ada di dalam kami, cobaan yang menggunung itu akan menjadi tanah rata. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian karena kasih-Nya tetap ada dan limpah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.